Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Kali ini ada sebuah kisah horor yang dikisahkan oleh Pak Idi. Kisah horor yang dialaminya beberapa tahun silam. Kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Namun sangat membekas dan masih terasa merinding bila Pak Idi mengingat kejadian itu. Sore itu saya sengaja menginap di sebuah ruangan musola kecil di sebuah pusat pertokoan di daerah Braga, Kota Bandung. Karena saya kebetulan disuruh menunggu di tempat jualan bakso paman saya yang berada di depan pertokoan tersebut. Setelah izin sama satpam, saya pun diizinkan menginap di sana. Malah sambil bercanda satpam yang sebut saja namanya Pak Maman, beliau bilang, syukur kalau ada yang mau nginep di sana, biar dia ada teman katanya. Jam 9 malam, pintu masuk pertokoan yang berjumlah 3 pintu terdengar dikunci dari luar oleh Pak Maman. Tinggallah saya sendiri di dalam musola. Sebelum tidur, saya melakukan beberapa rakaat salat sunat. Selesai salat sunat, saya mulai merebahkan badan dan saya pun tertidur. Saat sedang tertidur, saya pun terbangun karena mendengar suara orang yang sedang mandi, terdengar berisik sekali. Karena WC atau toilet di pertokoan tersebut berada tepat di pinggir musola tempat saya menginap malam itu. Meski ngantuk, saya pun terduduk dan lagi-lagi terdengar suara orang mandi di WC tersebut. Siapa malam-malam begini yang sedang mandi ya? Kan gak ada orang lain di sini. Ucap saya pelan-pelan. Mulai terasa kengerian menghampiri saya. Bulu kuduk pun mulai meremang. Takut sekaligus penasaran, akhirnya saya mencoba bangkit berdiri dan keluar dari musola. Tiba-tiba, suara orang mandi itu pun berhenti seketika. Suasana pun terasa sunyi kembali. Lorong di antara musola dan WC itu terlihat cukup gelap karena oleh Pak Maman lampu-lampu di WC tersebut dipadamkan. Semakin menambah kengerian di malam itu. Saya pun mendekati WC laki-laki tempat di mana terdengar suara orang yang sedang mandi barusan. Pelan-pelan saya membuka pintu dan ternyata di WC tersebut kosong, tidak ada orang. Bulu kuduk saya semakin berdiri. Saya pun masuk ke dalam WC dan sedikit membungkuk mengusap lantai WC dan ternyata lantainya kering, tidak ada bekas orang mandi membasahi lantai WC tersebut. Cepat saya keluar dari WC laki-laki itu dan semakin penasaran. Akhirnya saya pun masuk ke WC khusus wanita di sebelah WC khusus laki-laki itu. Pintu WC dibuka dan lagi-lagi di dalam WC itu pun kosong. Di sana saya sempat tertegun sejenak. Hati ini sebenarnya sudah menyuruh saya kembali ke musola. Tapi karena penasaran, saya kembali menyentuh lantai WC itu dan sama seperti di WC sebelumnya. Lantai WC itu pun kering, tidak ada bekas orang mandi ataupun orang yang sengaja menumpahkan air memakai gayung di WC tersebut. Ada yang tidak beres. Begitu gumamku dalam hati. Dengan perasaan takut yang sudah dirasakan, saya pun kembali ke musola. Hendak meneruskan istirahat.
Tapi saat saya mau rebahan, tiba-tiba di pintu musola terlihat ada sosok berambut acak-acakan sedang duduk menyamping, seperti menghalangi jalan keluar dari musola tersebut. Dan setelah saya amati, ternyata sosok tersebut hanya sepotong. Dia memakai pakaian seperti pakaian wayang. Dia tidak mempunyai kaki dan pinggang, dan hanya memiliki tubuh dari perut ke atas. Matanya besar melotot, merah, dan giginya bertaring besar-besar. Kaget dan takut, saya pun mencoba menggigit jari saya cukup kencang, berharap itu hanya mimpi dan saya akan segera terbangun. Tapi ternyata itu bukan mimpi. Jari tangan bekas gigitan terasa sakit sekali, dan makhluk itu pun semakin jelas terlihat. Sosok yang sangat mengerikan dan menakutkan. Dia malah sesekali menatap ke arah saya sambil menyeringai, menunjukkan taring-taringnya. Dan saya mulai menyadari kepala makhluk itu ternyata hampir memenuhi pintu keluar dari musola itu. Di tengah kepanikan, saya berusaha menenangkan diri dan membaca bacaan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tapi mungkin karena tidak tenang membaca ayat-ayat tersebut, makhluk itu terlihat santai saja. Dia seperti tidak takut dan tetap diam menghalangi di pintu keluar musola. Saya sempat melirik jam dinding, ternyata jam dinding itu mati, mungkin habis baterai. Dan akhirnya saya pasrah. Entah berapa lama saya terperangkap di situasi tersebut, ditemani sosok yang saya bisa simpulkan bahwa dia bukan manusia, karena wujudnya sangat menyeramkan. Tiba-tiba terdengar sayup suara azan dari masjid yang ada di lingkungan dekat Jalan Braga. Dan alhamdulillah makhluk itu pun menghilang. Dan beberapa menit berselang, terdengar suara orang membuka pintu gerbang toko. Mungkin itu Pak Maman, begitu gumamku. Saya pun bangun dari duduk dan bergegas keluar musola menuju WC, berwudu, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya menghampiri Pak Maman, walau masih dalam keadaan takut karena terbayang bagaimana menyeramkannya makhluk yang tadi mendatangi saya. Dari kejauhan, Pak Maman sudah tersenyum. Kemudian setelah tiba di hadapannya, dia berkata, "Gimana semalam tidurnya, Idi? Apakah nyenyak?" Sambil tersenyum. Saya hanya diam saja. Kemudian dia berkata lagi, "Di sini tuh ada makhluk halus penunggunya loh. Sosoknya hanya sepotong, dari perut ke atas memakai pakaian wayang, berkepala besar, berambut acak-acakan dan bertaring panjang. Saya pernah ditemui makhluk itu saat sedang piket di sini," ujarnya sambil dia melirik ke lorong WC dan musola. Ingin rasanya waktu itu saya meninju muka Pak Maman karena jengkel. Kenapa dia nggak bilang kalau di sekitaran WC dan musola itu ada makhluk halus yang sering menampakkan diri di sana? Mungkin kalau Pak Maman ngasih tahu, saya nggak akan menginap di sana. Dengan masih jengkel, saya hanya bilang bahwa saya semalam tidur nyenyak pada Pak Maman. Lalu saya pun pergi keluar pintu pertokoan tersebut. Di sebuah sudut di ujung pertokoan, saya pun termenung, berusaha kembali menenangkan diri. Karena mau pulang pun hari itu masih gelap karena belum keluar matahari pagi. Saya tertunduk, terdiam, terbayang lagi muka makhluk berkepala besar tersebut. Saya bergidik dan saat saya mengangkat kepala, saya kaget dan hampir terjatuh. Karena sosok makhluk yang semalam mendatangi saya di musola sekarang ada persis di hadapan saya.
dengan taring-taring besar menyeringai, menatap tajam. Spontan saya pun lari dan pergi dari sana. Saking trauma dan takut, hampir 3 bulan saya tidak mau datang lagi ke pertokoan itu lagi. Meskipun paman saya menyuruh untuk datang lagi, hati ini tidak tenang karena selalu terlihat dan terbayang diingatan sosok sangat menyeramkan tersebut. Seiring waktu berjalan, pertokoan itu akhirnya terbengkalai dan cukup lama dibiarkan menjadi bangunan yang tidak berfungsi. Dan kini pertokoan tersebut sudah dibangun kembali dengan megah dan sedikit berubah bentuk. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah makhluk mengerikan itu sudah tidak ada lagi di sana, atau malah semakin nyaman dengan bangunan barunya? Wallahu a'lam.